yang selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, kita siapkan hati kita diberkati lewat kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh kepala kita. Serahkan waktu. Ya. Pada hamba ini, silakan Bapak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu, hanya dekat Engkau saja, dekat dengan firman-Mu saja, hati kami selalu teduh dan ditenangkan oleh kuasa kebenaran-Mu ya Tuhan. Nyata pagi hari ini lagi Tuhan kami datang bersyukur kepadamu. Kami rindu Tuhan terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Untuk menaikkan terus ya Tuhan semangat kami, kerinduan kami bersama. Untuk selalu bersama-sama memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang menerima pujian kami dan penyembahan kami. Dan Engkau juga Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Untuk kami selalu diberikan semangat untuk melakukan seluruh tanggung jawab kami. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu kami menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Ya, juga saudara kami yang selalu setia mengikuti kebersamaan kita dalam ibadah pagi kita, Saudara Rivo alamat dari Manado. Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua saudara-saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini kita tetap penuh semangat dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai semua segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan. Semua yang kita lakukan boleh kita serahkan kepada Tuhan Yesuslah yang membuat kita selalu merendahkan hati kita untuk tetap setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi akan merenungkan ya bagian yang sangat penting bagi setiap orang percaya memahami ya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudaraku, ya apa yang diperkatakan oleh firman Allah. Ya, apa yang diperkatakan oleh firman Allah menjadi pegangan kita ya satu-satunya ya Bapak Ibu Saudara yang memberikan kepada kita informasi yang akurat ya Bapak Ibu Saudaraku ya untuk kita memahami ya mengapa. Jadi orang bertanya, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang sudah menerima kasih karunia Allah, ya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa mereka ya tidak bisa menyesuaikan cara hidup mereka seperti yang Tuhan kehendaki padahal sudah menerima anugerah Allah. Ya, itu satu pertanyaan pergumulan yang sangat berat ya bagi ya kesaksian di dalam kekristenan. Jadi kita bertanya Bapak Ibu Saudaraku ya, bertanya mengapa orang-orang Kristen ya yang katanya hidupnya adalah bersumber dari kasih Kristus yang sempurna, tetapi ya begitu banyak menjadi batu sandungan, tidak bisa dipercaya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bahkan melakukan kejahatan yang
ya orang yang tidak percaya bahkan pun ya tidak ingin melakukan hal seperti itu, tapi justru orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus, orang-orang yang bangga dengan salib Kristus, merekalah yang melakukan ya perbuatan kejahatan yang sangat besar dan ya bahkan bisa dikatakan itu sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi dipertanyakan Bapak Ibu Saudaraku, kenapa bisa demikian? Ya. Jadi banyak orang yang mencoba untuk menjawab ya macam-macam, ya, karena tidak mengasihi, karena tidak setia, ya, karena macam-macam Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena tidak menuruti perintah-perintah Tuhan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus tahu persis, ya, Bapak Ibu Saudaraku, akar daripada permasalahan itu dari mana, ya, dan supaya kita ya tidak mengobati di bagian luar atau di kulitnya saja, tapi kita harus benar-benar Bapak Ibu Saudaraku memahami dengan sebaik-baiknya akar persoalannya itu ada di mana, sehingga kita pun bisa ya menerapkan di dalam kehidupan kita kebenaran firman Allah supaya kita terhindar dari hal-hal yang kontradiksi, yang bertentangan dengan kesaksian iman kebenaran yang Allah telah karuniakan kepada kita, tetapi kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang terbentuk secara konsisten, ya, sebagai saksi-saksi kebenaran di tengah-tengah dunia ini tentang kasih Kristus, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang telah dinyatakan kasih karunia-Nya yang sempurna telah dikaruniakan oleh Allah menjadi ya jalan kehidupan yang sungguh-sungguh. Itulah satu-satunya yang bisa diandalkan untuk ya mengubah kehidupan manusia itu menjadi sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, bukan dengan usaha manusia, ya, kepintaran manusia, Bapak Ibu Saudaraku, imajinasi, fantasi daripada manusia, ya, tetapi ini adalah benar-benar hasil daripada pekerjaan yang sudah selesai. Pekerjaan salib Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib menyatakan kuasa penebusan, pengampunan akan segala dosa yang dilakukan oleh Kristus melalui darah-Nya yang kudus. Itulah yang menyucikan hidup manusia, menyucikan hidup kita, mengubah ya kehidupan kita yang lama menjadi benar-benar menjadi kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita ya perhatikan dengan baik, ya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Allah, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Galatia pasalnya yang kelima ini. Ya, saya akan membacakan sekali lagi dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 9 yang akan menjadi fokus perhatian kita dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan membaca sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ayat 9. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan.
sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemarin kita sudah dengarkan bersama tentang ragi sebagai satu bahan untuk fermentasi yang digunakan biasa untuk membuat kue atau membuat tape. Bapak Ibu Saudaraku, yang kita kenal dulu, kita di kampung suka makan tape, dan itu mengandung alkohol Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun sedikit, tapi dengan cepat dia menyebar gitu ke seluruh adonan. Disebutkan di situ, walaupun sedikit tetapi itu akan pengaruhnya sangat besar Bapak Ibu Saudaraku Dan ragi di dalam Alkitab itu adalah lambang daripada dosa dan kerusakan yang cepat merusak. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa sedikit bayangkan Bapak Ibu Saudaraku apa yang terjadi di Taman Eden di waktu manusia pertama setelah diciptakan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, tidak lama sebentar saja, dengan sekejap setelah Hawa Bapak Ibu Saudaraku, setelah Hawa itu memberikan pikirannya diseret oleh pengaruh dari perkataan iblis, ular itu yang memutarbalikan firman Allah. Dari situ Bapak Ibu Saudaraku, kerusakan itu terjadi dan kita lihatlah semua apa yang terjadi di dunia sekarang ini kan. Bapak Ibu Saudaraku, jadi oleh karena dosa itulah turun temurun, dan kita lihat permasalahan di dalam kehidupan manusia itu begitu kompleks. Saudara-saudaraku, kita lihat begitu kejahatan itu sangat luar biasa, ada di semua bagian sisi kehidupan manusia. Saudaraku, tanpa perbedaan semuanya. Paulus katakan semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sesuatu yang sangat menarik kita cermati di dalam menjalani kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku, hati yang mau belajar kebenaran firman Allah akan membawa kita kepada terang, kepada terang kuasa yang dapat mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang membukakan kepada kita rahasia-rahasia kebenaran Allah, agar kehidupan kita berjalan sesuai dengan program Allah, sesuai dengan rencana Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus Yesus kita mengalami damai sejahteranya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya akan mengajak kita untuk melihat fakta di dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku, di mana Rasul Tuhan, Rasul Kristus, Rasul bangsa lain, Rasul kita masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang percaya yang bermain-main di dalam kasih karunia itu, mereka tidak akan bisa luput dari kejatuhan. Mereka tidak akan ada yang kebal, Bapak Ibu Saudaraku, terhadap kejatuhan, kecuali mereka yang selalu rindu untuk terus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Merekalah yang mempunyai hati yang peka, yang tanggap terhadap hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku,
kita harus mempunyai sistem pertahanan di dalam kehidupan yang baru ini. Ya, saudara-saudara dan saya harus memahami terus dengan baik apa yang menjadi sumber daripada kekuatan kita, apa yang menjadi sumber dari berkat kekuatan kuasa dari Tuhan yang terus bisa menjaga kehidupan kita. Maka kita harus tetap, Bapak Ibu Saudaraku, secara konsisten berada di posisi di mana kita selalu haus dan mengakui bahwa kita rindu senantiasa memperoleh masukan, memperoleh dukungan, memperoleh hikmat dan pengertian bijaksana dari Tuhan, supaya di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari, semuanya kita dasarkan pada iman yang sungguh-sungguh kepada kehendak Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi pertanyaannya, bahwa dikatakan apa yang menyebabkan, Bapak Ibu Saudaraku, adanya orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi mereka, saudaraku, tidak ada perubahan. Mereka sepertinya tidak menunjukkan hal yang positif. Mereka tidak bisa memberikan contoh atau keteladanan di dalam kehidupan mereka, dan bahkan terperosok ke dalam dosa. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah karena Roh Kudus tidak berkuasa? Apakah karena Tuhan Yesus membiarkan? Apakah karena Allah tidak peduli? Atau apakah karena orang-orang percaya itu menolak untuk bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar? Yang mana yang menyebabkan persisnya, Bapak Ibu Saudaraku? Karena nanti kita dikatakan akan menghadap tahta pengadilan Kristus, kursi pengadilan Kristus, KPK. Kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus, the judgment seat of Christ, dan di situ kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Apakah kita nanti akan berhadapan dengan Kristus, akan menerima upah emas, perak, dan batu permata, yang benar-benar terbukti bertahan kalau diuji dengan api, yaitu kebenaran penghakiman Yesus Kristus yang sesungguhnya, ataukah nanti kita akan menerima pada akhirnya kenyataan, yaitu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi seperti kayu, rumput kering, dan jerami, semuanya hangus, tidak ada yang bertahan karena tidak sesuai, tidak selaras dengan firman Allah, kebenaran Allah. Apa yang kita lakukan justru itu adalah menurut keinginan kita pribadi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kembali akan kita lihat lagi contoh. Kemarin kita sudah mulai melihat, membaca di 1 Korintus pasalnya yang kelima. Coba kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah contoh yang tidak boleh dicontoh, untuk menunjukkan kenyataan bahwa orang-orang yang percaya sekalipun, orang-orang kudusnya Tuhan, orang yang sudah pasti diselamatkan masuk surga, orang yang sudah menerima anugerah Allah, orang-orang percaya yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus, yang sudah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, mereka pun tidak akan luput dari godaan, bahkan bisa terseret, jatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu adalah fakta, kenyataan
yang menjadi peringatan, yang menjadi warning bagi kita supaya kita jangan lengah dan jangan kita pernah menganggap sepele panggilan Tuhan untuk kita senantiasa setia memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ada satu istilah mengatakan jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan membangunkan singa yang sedang tidur. Karena apa saudaraku? Jangan kita terlalu pede. Manusia jangan terlalu pede bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam dosa lagi. Ya, bahwa dia akan bisa selalu benar, ya, bahwa dia akan selalu berhasil ya tanpa pertolongan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu pemahaman, kesadaran yang keliru. Kalau kita berpikir bahwa kita ini akan selalu bisa mampu menjalani kehidupan kita ya tanpa kita peduli dengan panggilan Tuhan untuk kita selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena dosa itu selalu mengintip, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku agresif, dan dosa itu buas menyerang melalui kedagingan karena kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh ini. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keinginan kedagingan itu akan bisa muncul tiba-tiba tanpa kita dan kita sering membela keinginan kita, dan itu yang menyebabkan kita sebagai orang-orang percaya tidak menyadari bahwa kita sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan membaca apa yang terjadi di jemaat mula-mula. Di jemaat mula-mula dulu, di jemaat Korintus. Saya akan membacakan lagi 1 Korintus pasal 5. Sekali lagi, ini adalah contoh yang buruk, bukan untuk ditiru perilakunya orang percaya di Korintus ini, tapi ini adalah menjadi sumber informasi bagi kita semuanya sekarang ini, supaya kita benar-benar disadarkan bahwa kita harus selalu waspada, kita harus selalu tersadar bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap kejatuhan kecuali kita selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Nah, saudaraku, saya akan membaca di ayat 1, dikatakan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, yang menikah dengan ibu tirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah salah satu batu sandungan, perbuatan yang sangat menjijikkan, yang merusak kesaksian daripada seluruh jemaat, bukan hanya merusak pribadi orang yang melakukan dosa ini, orang percaya ini, tetapi merusak, dikatakan, seluruh adonan, seluruh kesaksian daripada satu jemaat lokal, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat kudusnya Tuhan, itu bisa rusak semuanya menjadi batu sandungan, dan tidak bisa lagi ada pengaruh yang positif di dalam pelayanan mereka, akan menjadi rusak karena
hanya ada satu orang, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang melakukan perbuatan yang sangat merusak daripada kekudusan, kesaksian, kebenaran yang dimiliki oleh orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan dikatakan orang-orang yang tidak percaya pun, ya, orang-orang kafir pun, orang-orang fasik pun, ya, tidak menyetujui perbuatan dosa seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kenapa orang percaya masih jatuh juga? Kenapa? Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan bukan hanya hal yang biasa, tetapi ya satu perbuatan yang benar-benar nggak masuk akal. Kenapa bisa demikian? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita ini akan memberikan kepada kita satu pengertian bahwa, saudaraku, sekali lagi tidak ada orang percaya yang luput dari kejatuhan, ya, apabila mereka masih dangkal di dalam pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi, ya Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena ya orang jemaat, salah satu jemaat di Korintus yang melakukan dosa ini, Bapak Ibu Saudaraku, menganggap remeh, ya, menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Jadi dia mempergunakan kebebasannya, kemerdekaannya dari dosa untuk berbuat dosa lagi, ya, menyakiti hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Dan itu menjadi tidak masuk akal, ya, dan akhirnya itu menjadikan ya orang-orang yang di luar, orang-orang yang tidak percaya mengatakan, nah itu buktinya, ya, mereka mengatakan bahwa mereka sudah pasti selamat, mereka mengatakan sudah jadi orang-orang kudus, mereka mengatakan sudah ya di dalam Kristus Yesus, mereka mengatakan Tuhan mereka ya adalah bangkit, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang paling benar di dalam keyakinan mereka, tetapi begitulah kelakuannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah ya hal yang menjadi ya pergumulan yang berat di dalam gereja tubuh Kristus. Kalau ada orang-orang percaya, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya yang terlalu jauh menyimpang, terlalu jauh melangkah, ya, dengan keinginan daging dan perbuatan dosa, yang muncul adalah ya ejekan dari orang-orang luar, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka menjadi tersandung dan tidak menerima kesaksian orang percaya lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayat 2 dikatakan apa konsekuensinya. Ya, apakah orang ini akan batal masuk surga? Apakah hilang keselamatannya? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Keselamatan kita adalah oleh kasih karunia Allah. Keselamatan kita adalah anugerah Allah dan bukan karena usaha dan perbuatan kita. Tetapi yang namanya dosa pasti ada hukumannya, dan tidak akan ada yang luput ya dari hukuman karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, baik orang tidak percaya maupun orang percaya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Supaya apa? Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi jemaat Korintus ini, jemaat kudusnya Tuhan di Korintus ini, saudara, apakah mereka
masih bisa jatuh kepada dosa kesombongan? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang kebal. Ya, tidak ada satupun yang merasa bahwa saya tidak akan jatuh. Jangan sesumbar di hadapan Tuhan. Ya, bahwa kita ini adalah manusia yang masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tubuh yang fana, dan bahkan Paulus mengatakan di dalam tubuh yang hina ini terlalu banyak keinginan yang bisa menyeret kita, ya, menyeret kita kepada dosa, dan untuk supaya kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Ya, saudaraku. Jadi ini adalah suatu, ya, peringatan yang sangat keras untuk kita sebagai orang percaya, bahwa sekali lagi saudaraku, Paulus katakan orang ini, jemaat Korintus ini malah bangga, ya, bangga dan mendukung Bapak Ibu Saudaraku, anggota jemaat yang melakukan dosa dan akhirnya dosa beranak dosa. Saudaraku, ya, semakin seperti, ya, penyakit kanker menulari seluruh badan, dan itu adalah merupakan, ya, ragi yang sangat mematikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ini adalah merupakan satu pergumulan yang berat di dalam kehidupan persekutuan orang percaya, persekutuan orang-orang benar, persekutuan yang kudus, tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus selalu, ya, bersama-sama waspada. Kita harus selalu disadarkan, ya, bahwa pengetahuan orang percaya, orang Kristen yang sangat dangkal itulah yang menyebabkan mereka dengan mudah sekali untuk diseret ke dalam dosa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sudah benar dan tepat sekali kalau Rasul Paulus mengatakan, ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, masih koma, Bapak Ibu Saudaraku, tidak titik, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan Yesus sudah tahu, ya, apabila ada orang-orang percaya, orang-orang yang menerima kebenaran kasih karunia Allah, menerima salib Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya yang menyelamatkan hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, apabila dia merasa berpuas diri, ya, merasa bangga bahwa dia sudah menjadi orang Kristen, ya, apalagi karena turun-temurun dari nenek moyang, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ingatlah bahwa, ya, pandangan yang merasa bahwa sudah menjadi Kristen sudah cukup, ya, pergi ke gereja rajin sudah cukup, ya, berdoa sudah cukup, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disitulah kegagalan daripada orang-orang Kristen yang tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran, maka tidak ada ubahnya. Mereka akan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dan Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menutup pintu-pintu, ya, kesaksian kebenaran. Seperti jemaat Korintus ini, saudaraku, nggak mungkin lagi ada orang yang mau percaya kepada kesaksian mereka. Mana ada itu orang percaya, itu orang kudus itu, ya. Orang perbuatannya aja, kelakuannya aja tidak mencerminkan, ya, kehidupan yang benar. Siapa mau percaya? Ya, sudah lihat itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi itu harus menjadi, ya, sekali lagi warning bagi kita, perhatian yang sangat, ya, penting Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang ini apa masalahnya? Apakah orang ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, belum menjadi orang yang sungguh-sungguh diselamatkan? Sudah Bapak Ibu Saudaraku, karena di ayatnya yang kelima tadi dikatakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ya,
apanya yang diserahkan kepada iblis, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga binasa tubuhnya, ya, tetapi rohnya akan diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini akan menjadi sama persis seperti, ya, orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Ada satu orang dari penjahat, dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Kristus, satu binasa, satu lagi diselamatkan. Ya, tetapi apakah dia masih bisa berbuat baik? Bapak Ibu Saudaraku, orang yang telah disalib itu, yang percaya kepada Yesus, di mana Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, apakah dia masih ada kesempatan untuk berbuat baik supaya dia memperoleh upah? Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia hanya menerima keselamatan saja, hanya diselamatkan saja. Jadi orang ini pun, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah orang percaya yang menerima kasih karunia Allah, hanya, ya, menerima keselamatan, tetapi tidak memperoleh upah, ya, tidak memperoleh mahkota. Dan orang ini adalah, ya, orang percaya yang menjadi batu sandungan. Kalau dia langsung mati, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau dia, orang ini langsung meninggal dunia, ya, karena perbuatan dosanya. Kalau dia masih terus panjang umur, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tapi Paulus mengatakan, ya, itu adalah sesuatu yang sangat keterlaluan. Lebih baiklah dia pulang dari dunia ini daripada dia menjadi batu sandungan bagi kesaksian orang percaya yang lainnya, ya, menjadi tersandung. Paulus katakan, ya, lebih baik orang seperti ini pulang saja ke surga kalau memang tidak ada lagi, ya, buah yang bisa dipetik. Nggak ada gunanya lama-lama di dunia ini kalau bukan untuk hidup di dalam, ya, kesaksian sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya, semakin merusak kelompok daripada tubuh Kristus, saudara-saudaraku, ya. Jadi tidak ada gunanya hidup dijalani di dunia ini kalau hanya hidup menurut keinginan diri sendiri. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada artinya hidup dijalani di dunia ini, ya, orang percaya kalau hanya untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Nggak ada gunanya, Bapak Ibu Saudaraku. Dari mana kita tahu? Ini Paulus katakan, mending orang itu mati, ya, meninggalkan dunia ini daripada terus menambah dosa. Ya, jelas ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah, saudaraku, kalau ada orang percaya yang tidak mau hidup di dalam persekutuan yang benar, meninggalkan persekutuan yang benar, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagi saya sendiri, saya tidak iri hati atau cemburu dengan mereka. Ya, saya tidak akan marah dengan mereka. Karena apa? Mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Ya, lebih baik saya, ya, menjamin diri saya, mengatur diri saya, Bapak Ibu Saudaraku, membawa diri saya kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya saya lebih, bisa dipakai oleh Tuhan lagi untuk memuliakan namanya. Ya, daripada menangisi orang-orang percaya yang meninggalkan persekutuan yang benar dan memilih untuk berjalan dengan keinginannya sendiri, ya, dia sudah jelas mempunyai perhitungan dengan Tuhan Allah, dengan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkannya. Kalau dia tidak menghargai itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kebinasaan terhadap dagingnya, kebinasaan di dalam tubuhnya, Bapak Ibu Saudaraku, itulah bagian yang akan diterima oleh orang-orang percaya yang merasa bahwa dia tidak perlu datang pada pengetahuan akan kebenaran. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit ragi dikatakan akan merusak seluruh adonan. Saudaraku, ya, jadi orang percaya yang tidak terus hidup di dalam pengetahuan akan kebenaran, yang tidak memberikan dirinya, pikirannya diperbaharui oleh kebenaran, itu, Bapak Ibu Saudaraku, sudah sama seperti mayat berjalan. Ya, bagaimana mayat berjalan, Bapak Ibu Saudaraku? Masih hidup di dalam tubuh,
karena ada rohnya di dalam tubuhnya, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya itu sudah dianggap mati, sama seperti yang Paulus katakan di sini, ya. Aku berdoa dan kita berdoa, mari kita serahkan orang itu kepada iblis supaya tubuhnya binasa. Entah bagaimana caranya dia pada akhirnya akan mati karena perbuatan-perbuatan dosanya. Tetapi Paulus katakan dia tetap mengakui bahwa keselamatan itu adalah karena kasih karunia Allah, agar rohnya ya diselamatkan pada hari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin menyangkali janjinya. Amin. Tuhan itu konsisten. Sekali dia mengatakan seseorang sudah diselamatkan, Tuhan tidak mengatakan ya ditunda ya, atau itu di cancel ya, atau batal keselamatannya. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam kasih karunia Allah, kebenaran Allah adalah ya, sekali kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan selama-lamanya kita pasti diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi orang mengatakan, oh iya, bebaslah kita berbuat dosa. Inilah konsekuensinya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena jemaat Korintus ini, ya, orang yang melakukan dosa yang besar ini, inilah contohnya orang percaya yang mengatakan bahwa karena kita sudah pasti diselamatkan ke surga, maka kita bebas untuk berbuat dosa. Tidak ada yang bebas Bapak Ibu Saudaraku untuk berbuat dosa. Semuanya akan menerima konsekuensi hukuman ya, atas perbuatan apa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di sini Saudaraku, ya, di ayat 7, ya, di ayat 6, masih ayat 6. Ya, 1 Korintus pasal 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Ya, jadi Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, orang Korintus ini berbangga. Berbangga dalam hal apa? Berbangga dalam kehidupan perbuatan dosa. Aneh, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu sangat aneh. Ya, mereka terlalu percaya diri ya dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan, dan mereka tidak malu. Ya, Saudaraku, sebagai orang percaya mereka tidak malu ikut-ikutan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, Saudaraku, dengan perbuatan-perbuatan mereka, mereka tidak sadar itu telah menyandung, bukan menyanjung, tapi menyandung, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, membuat kesaksian daripada jemaat tubuh Kristus itu menjadi rusak. Dan Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah Paulus mengatakan di ayat 7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Ya, ragi adalah lambang daripada dosa, ya, dan kehancuran, ya. Sebab dikatakan bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, sebab kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu, amin, karena Yesus Kristus telah dikatakan anak domba Paskah Allah telah disembelih, ya, dengan darahnya kita telah dikuduskan, ya. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, ya, bukan berpesta di dalam perbuatan-perbuatan dosa, ya, panggilan Tuhan bagi orang-orang percaya, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kita berpesta, bersuka cita, ya, riang gembira, bukan karena kita telah berhasil melakukan dosa, tapi kita berpesta, riang gembira karena kita, ya, telah menerima pengampunan segala dosa. Dan itu yang harus kita rayakan dalam pemberitaan kita kepada semua orang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Berpesta adalah kesukaan. Jadi apa kesukaan kita? Apakah kesukaan kita hidup dalam dosa?
ya, ataukah kesukaan kita adalah hidup dalam kebenaran? Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi firman Allah mengatakan, kalau kita bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kukatakan, Rasul Paulus katakan, bersukacitalah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Allah merancang hidup kita bukan untuk melarat di dunia ini. Amin. Allah merancang hidup kita bukan untuk mengalami kesedihan di dunia ini. Allah merancang hidup kita ya bukan untuk mengalami segala kegundahan, ya, mengalami segala ya Bapak Ibu Saudaraku ketidakstabilan, mengalami stres. Allah tidak merancang hidup kita yang baru untuk hal-hal seperti itu. Tapi mari kita berpesta, dikatakan berpesta bukan di dalam ragi yang lama, tetapi berpesta di dalam kemurnian dan kebenaran. Apa itu kemurnian dan kemurnian dan kebenaran? Itu adalah pengajaran. Itu adalah doktrin yang benar. Ya, doktrin kasih karunia Allah itulah yang memantapkan pikiran dan hati kita untuk bisa menjadi stabil. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa terang firman Allah itulah yang terus memperbaharui, ya, yang memperdalam, ya, bukan dangkal Bapak Ibu Saudaraku. Pengetahuan, ya, orang Kristen, orang percaya yang dangkal itulah yang menyebabkan dia, ya, menjadi orang yang, ya, memakai pikiran yang berpikir sepintas Bapak Ibu Saudaraku, mengambil jalan pintas, ya, tidak berpikir panjang. Tapi kalau kita Bapak Ibu Saudaraku dipenuhi dengan pengetahuan akan kebenaran, maka Roh Kudus akan memperdalam kesadaran kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang berkenan kepadanya, dan hidup kita dipakai menjadi kesaksian untuk berpesta, ya, mengajak semua orang berpesta dengan sukacita bahwa, ya, kita memberitakan Yesus Kristus sungguh baik sebab Dia telah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang kita rayakan di dalam kehidupan kita, ya, dan mengapa kita melakukan semuanya ini? Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita harus rela berkorban, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, karena kita tahu ada sukacita yang kita rayakan. Amin. Senang sekali Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan gembira hati, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita setiap pagi, setiap hari kita menyuarakan, ya, kehendak Allah, menyuarakan kasih Kristus yang sempurna. Biar semua orang mendengar, kita ajak semua orang berpesta merayakan kemenangan kita bersama dengan Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita ini, ya, Allah mengaruniakan sukacita yang penuh bagi kita semuanya, dan Roh Kudus akan membuat kita sanggup bertahan untuk kita tidak jatuh Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita terus bangkit bersama dengan Kristus, saudara-saudaraku, dan kita tidak akan keluar jalur, ya, saudaraku, ya. Kita akan terus di dalam jalur yang benar dalam kehidupan kita ini bersama dengan Kristus, merayakan kemenangan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Biarlah setiap kebenaran firman Allah terus memampukan kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, supaya saudara-saudara dan saya terus berbuah bagi kemuliaan Allah, dan kita dipakai sungguh-sungguh setia di dalam kebenaran ini. Saudara-saudara dan saya berdiri teguh dan tidak akan digoyahkan oleh bermacam-macam permasalahan di dalam kehidupan. Saudara-saudara akan dipegang teguh oleh kasih Kristus yang sempurna, dan kita akan terus dimampukan, diperlengkapi, diberkati, dipenuhi oleh Allah sendiri. Dan hati kita selalu rindu untuk memuliakan Dia setiap hari, setiap saat. Kita ingin mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus.
Engkaulah yang menjaga hidup kami dari segala godaan di dunia ini, menjaga hidup kami dari kejatuhan. Engkaulah Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami, menerangi roh dan jiwa kami, memberikan kami semangat dengan pengertian yang benar, sungguh-sungguh karena didorong oleh pengertian yang benar. Dan kami terus dipakai oleh Tuhan, hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi saksi kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau terus menambahkan lagi kasih karunia-Mu kepada kami semuanya, agar kami terus dipenuhi dengan pengertian terang daripada pengetahuan akan kebenaran. Karena disitulah kuasa Kristus bekerja, disitulah Roh Kudus bekerja, menggerakkan kerinduan kami bersama, supaya hidup kami semuanya merayakan sukacita setiap kami membicarakan kebenaran-Mu dan menyampaikannya kepada semua orang. Kami percaya Roh Kudus mengaruniakan bertambah-tambahlah sukacita kami ya Bapa di surga, bertambah-tambahlah seluruh berkat bagi kami semuanya, sehingga kami selalu rindu satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, dan kami semua bersatu di dalam kebenaran-Mu untuk menyaksikan kepada dunia yang sedang terluka, kepada dunia yang hidup di dalam kegelapan. Terang Kristus kami bawa di dalam kesaksian kami, menyampaikan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, bagi semua orang yang percaya memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan hidup diberkati oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan. Apapun yang kami lakukan, Engkau membuat kami berhasil, oleh karena Roh Kudus menyertai setiap pekerjaan. Dan apa yang kami lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan karena manusia. Karena kami percaya dari Tuhanlah kami akan menerima upah yang besar, yang akan menghargai terus apa yang kami lakukan, dan memantapkan langkah kami, sampai pada akhirnya ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di kursi pengadilan Kristus, kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang lebih lagi. Dan kami tidak tertunduk malu, tetapi kami boleh merasakan kesungguhan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dimuliakan nama-Mu dan diberkati semua saudara-saudara seiman kami yang pada pagi hari ini dengan rela hati telah berkumpul bersama. Kami beribadah, memuji-muji nama-Mu, dan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi semuanya untuk kita. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pulang dulu.